dikatai murtad, dikatai kafir, bahkan dikatai akan masuk neraka. Dan dengan membabi buta, pelaku langsung menghantamkan linggis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Teman-teman pasti pernah mendengar tentang ungkapan yang berbunyi, mulutmu adalah harimaumu. Entah berbicara secara langsung maupun berbicara melalui ketikan atau status di media sosial yang kita punya. Dampaknya ungkapan itu berlaku untuk kita semua, untuk lebih sering menjaga ucapan yang akan keluar dari mulut kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan dan perkataan apa yang bisa membuat seseorang menjadi sakit hati karena ucapan yang kita lontarkan. Bahkan yang lebih buruk lagi, kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi korban karena ucapan atau status kita yang kita ketikkan di akun media sosial yang kita punya. Kisah kali ini menjelaskan sedikit tentang dendam seorang mantan mubalik yang sakit hati karena pernah dikata-katai di sosial media oleh seorang mubalik lain yang mengatakan kalau dirinya sudah murtad, kafir, neraka karena keluar dari organisasi yang saat itu mereka ikuti. Kita kembali ke tahun 2022, tepatnya di bulan Agustus tahun 2022. Pagi itu, salah satu jamaah sholat subuh di Masjid LDII di wilayah Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, merasa heran. Rekannya yang bernama Royan Fauzan Azim yang berusia 25 tahun tidak biasanya tidak mengikuti sholat subuh berjamaah di Masjid LDII tersebut. Setelah sholat subuh, rekannya sesama mubalik ini mendatangi kamar mubalik muda tersebut. Setelah diketok beberapa kali, tetap tidak ada respon dari dalam kamar korban tersebut. Rekannya itu langsung berusaha membuka pintu, dan ternyata pintunya tidak terkunci. Ketika ia masuk, ia menemukan korban Royan Fauzan Azim sudah dalam kondisi tidak lagi bernyawa. Tubuhnya pun penuh bersimbah darah. Lantai dan dinding pun tak luput dari banyaknya darah yang tercecer di sekitaran korban. Di kamar itu pun ditemukan linggis yang terdapat bercak darah di bagian ujungnya. Polisi menjelaskan
Kalau posisi korban saat ditemukan terbaring di tempat tidurnya dan kondisi bantal, sprei, serta kasurnya juga berlumuran darah, kata polisi. Beberapa hari berlalu, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku penghilangan nyawa tersebut, tepatnya di wilayah Tangerang, Banten. Pelaku ini bernama Umar Arifin atau biasa dipanggil Gendut, warga Tegal Girang, Blok Barat, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut polisi yang mengungkap kronologi kasus ini mengatakan, awalnya si pelaku bernama Umar Arifin ini tengah meminum minuman keras, dan saat kejadian si pelaku ini masih dipengaruhi minuman keras di kepalanya. Malam itu setelah menenggak minuman keras, Umar Arifin tak sengaja melewati salah satu masjid LDII di kawasan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ketika dia melewati masjid tersebut, sontak pelaku teringat dengan rasa sakit hatinya beberapa tahun lalu saat dia dikata-katai dengan kalimat yang tidak pantas di media sosial. Beberapa tahun yang lalu, pelaku sempat keluarkan dari keanggotaan jamaah LDII ini, dan sontak pelaku sempat menjadi korban perundungan oleh jamaah lainnya. Pelaku sempat dikatai murtad, dikatai kafir, bahkan dikatai akan masuk neraka oleh sesama jamaah lainnya yang masih aktif di LDII kala itu. Oleh karena alasan itulah, juga dari pengaruh minuman keras yang ditenggaknya, pelaku melakukan tindakan keji tersebut. Setelah melewati masjid LDII tersebut, pelaku yang sudah memendam dendam selama beberapa tahun, pelaku langsung menyusup masuk ke dalam masjid tersebut. Dan di sana pelaku mendapati kamar bertuliskan mubalek di atas pintu. Berbekal linggis yang ditemukan di sekitaran lokasi masjid tersebut, pelaku langsung memasuki kamar mubalek tersebut, dan dengan membabi buta, pelaku langsung menghantamkan linggis tersebut ke arah kepala sebelah kiri korban. Seketika korban yang tertidur pulas pun langsung meregang nyawa. Gila. Kok bisa-bisanya karena salah satu anggota jamaah yang salah bicara, pelaku melampiaskan ke jamaah lainnya yang dia sendiri tidak tahu siapa yang menjadi korbannya kala itu. Teman-teman harus tahu, ternyata pelaku ini menghilangkan nyawa korban itu karena dendamnya terhadap orang yang anggota jamaah sebelumnya yang menghina dia, yang tidak ada sangkut pautnya dengan korban ini. Ironisnya, tersangka tidak pernah kenal sama sekali dengan korban ini. Dengan kasus ini, pelaku Umar Arifin dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup selama selang waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian lagi dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Ditambah lagi pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun karena diketahui pelaku ini juga membawa dompet beserta handphone milik korban.
kita belajar satu hal lagi tentang pentingnya kita menjaga etika ketika kita berbicara. Sekalipun kita merasa paling benar dengan pilihan cara bagaimana kita beragama, tetapi kita juga harus dengan kerendahan hati menghormati setiap pilihan orang lain dalam beragama. Toh, kita tidak akan pernah tahu siapa yang husnul khotimah pada akhirnya dan siapa yang sebaliknya. Terima kasih teman-teman. Singkat saja tentang cerita tentang kasus pembunuhan mantan mubalik, mantan jamaah LDII. Terima kasih. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini. Dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta mengenai kasus apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.